Lanjutannya tadi adalah penentuan nilai perusahaan dari sasaran. Nah, topik penting dari nilai perusahaan ini jadi adalah target firm atau acquiring firm. Jadi ada pendekatan yang digunakan adalah book value. Jadi ada namanya nilai buku. Kalau adik-adik sering em, lihat ya, ada yang masuk IPS gitu ya. Dulunya sekolahnya SMA-nya IPS, masuknya ekonomi gitu ya. Nah, itu ada namanya neraca. Nah, dan neraca suatu perusahaan ini yang kemarin adik-adik bisa lihat di laporan keuangan, itu ada contoh-contohnya yang memang adik-adik bisa lihat. Nah, itu contohnya adalah nilai buku atau yang dilaporkan keuangannya secara neraca perusahaan. Nah, ini ada lagi contohnya adalah appraisal value. Jadi nilai yang diberikan suatu penilai yang independen. Biasanya appraisal ini dari bank adik-adik. Jadi ketika ada misalkan contoh, hmm, adik-adik punya usaha, suatu usaha. Misalkan contohnya haus lah ya, minuman atau yang adik-adik teh lah, teh poci. Haus sudah ada belum sih di sana? Haus. Nah, si haus ini gitu ya, minuman ini gitu ya. Di buku laporan adik-adik ada eh, neracanya ini misalkan contoh laporannya totally dari aset dan lain-lain 8M gitu ya. Nah, ketika kita taruh di bank, mau dong appraisal value-nya dari si perusahaan ini gitu ya. Bank itu bisa neliti lagi di bawahnya. Biasanya beda 30% dari harga yang memang ada di neraca. Bener nggak nih? Harganya bank neliti lagi. Nah, itu biasanya dilakukan oleh independen bank tersendiri. Biasanya ada yang memang ngecek appraisal ini. Biasanya bayar gitu. Ataupun adik-adik mau beli rumah. Nah, rumah itu juga ada namanya book value sama appraisal value. Atau tergantung dengan yang di laporan bank. Gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, stock market value itu adalah yang memang untuk di bursa efek. Yang adik-adik yang saya bilang terbuka nih, adik-adik bisa beli saham di beberapa aplikasi gitu ya. Bahkan di Bank Mandiri aja udah bisa gitu ya untuk bursa efek ini. Nah, itu adalah namanya stock market value. Jadi beda-beda ya, ada book value, appraisal value, stock market value, dan terakhir adalah cash flow value. Jadi dilihat dari seluruh arus kas. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat kalau ini neraca keuangannya gitu ya secara bukunya, pembukuannya ada. Kalau adik-adik lihat di laporan keuangan, itu ada arus kas di paling bawah, neraca keuangan yang kemarin adik-adik hitung. Gitu. Nah, itu ada yang pertugas pertama ya. Nah, itu namanya book value. Nah, dari tiga ini kita harus lihat. Makanya kemarin kalau kita lihat di bursa efek ya, saya bilang selalu misalkan sahamnya Goto gitu ya. Goto 600 perak gitu ya. Misalkan 60 perak gitu ya. Nah, di stock marketnya. Sedangkan ternyata book value-nya itu dia cuma 15. Bisa adik-adik. Tuh, per saham, lembar saham LBS. Nah, jadi bisa aja nih yang kalau ternyata di marketnya 60, di book value-nya 15 doang. Nah, itu harus hati-hati di situ. Makanya oleh karena itu saya tamkan ini lebih kepada investasi di mana perusahaan ini juga bisa kayak gini gitu ya. Kita bisa lihat arus kasnya pada merah nih. Rugi gitu ya. Rugi. Tapi kok market value-nya malah naik. Nah, itu bisa seperti itu. Padahal rugi, tapi kok malah naik karena memang ada marketnya gitu ya. Nah, padahal book value-nya sama cash flow value-nya itu buruk. Nah, tapi ternyata di book value-nya atau nilai bukunya jelek gitu, misalkan nilai jelek. Ternyata di cash flow-nya itu ada peningkatan gitu ya. Nah, itu bisa juga jadi bagus ke depannya, bisa bayar hutang lah. Karena perusahaan baru ya pasti masih berhutang minus gitu ya.
Cara melakukan dan perlakuan akuntansinya biasanya eh, kita melakukan pembelian aset tadi ya untuk perusahaan lain, terus tunai atau dengan saham. Jadi biasanya nanti ada ketika adik-adik mau merger gitu ya, kita bisa lihat nih mau mergernya pakai saham pembagian deh. Kalau nanti saya misalkan siapa ya? Misalkan Jaden sama Irgi nih. Nah, eh sorry. Jaden sama Irgi. Jaden sama Irgi ini gabung nih. Misalkan tadi Jaden punya Gojek, Irgi punya Tokopedia gabung. Untuk menggabungkan ini kan pasti beda nih harga marketnya. Nah, akhirnya kita bilang Jaden punya 1 M, Irgi punya 2 M. Berarti kan 1 banding 3 ya. Gitu ya. Nah, ini satu, berarti 30% sahamnya Jaden, 60% sahamnya Irgi. Nah, itu bisa juga berbanding seperti itu untuk si merger sendiri. Jadi kita bisa lihat lagi laba ruginya perusahaan oke apa enggak gitu ya untuk melakukan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Jangan lupa ya. Jadi nanti misalkan ada yang nilainya kurang, misalkan ini ya, ada yang masih belum diisi nih untuk LMS-nya, silakan untuk diupload. Misalkan masih merah nih, silakan untuk dikerjakan. Ini contoh ya, kenapa masih merah karena di sininya belum ada remedial. Nah, ini misalkan nilainya tadi 20 jadi 78. Nah, 78 itu tergantung adik-adik, kayaknya udah cukup deh. 78 it's enough gitu ya. Ya udah, nggak usah remedial gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya kurang nih, ya udah remedial silakan. Tapi saya eh, bilang belum tentu nanti nilainya jadi segini lagi karena ini harus di reset kan. Nilainya nggak segini lagi. Jadi harus hati-hati untuk yang si kuis maupun UTS gitu. Jadi ketika Bu saya riset, adik-adik harus ngerjain yang benar-benar gitu ya. Jadi jangan sampai nilainya jelek. Nah, kalau tugas, adik-adik tinggal lihat nih, kalau misalnya strip di tugas individu duanya, berarti adik-adik ini em, belum mengerjakan di LMS-nya gitu ya. Kalau misalkan yang ini strip, berarti ada kesalahan dari menjawab ke seluruh kesalahan yang sampai saya pun tidak dapat menilai karena salah semua gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya kosong itu juga belum ada gitu ya. Tapi gimana gitu. Jadi strip. Jadi di LMS pun juga kalau nilainya nol strip gitu. Jadi saya harap adik-adik bisa untuk lihat lagi. Nanti kalau misalkan mau untuk upload di LMS-nya silakan tapi jangan lupa kerjakan yang dari yang saya Google Form itu. Kalau misalnya udah ngerjain nggak bisa langsung aja share chat ke saya, Bu, saya udah kerjain tugas 1, saya udah ngerjain tugas 2. Mohon dicek ya, Bu, gitu ya. Em, di LMS saya mau upload nih, Bu, gitu misalkan yang remedialnya. Gitu. Oh ya, silakan. Nanti saya bukain. Nah, saya baru bukain. Tapi kalau misalkan adik-adik Bu saya nggak mau, oh ya udah, saya tidak bukakan. Jadi tergantung sama adik-adiknya lagi yang mau remet apa enggak. Nah contohnya misalnya nih UTS nih, masih ada yang remet nih. Tapi belum tentu nih remetnya yang saya udah riset ini adik-adik nilainya akan segini. Gitu ya. Jadi saya wanti-wanti lagi, adik-adik harus pelan-pelan lagi untuk mengerjakannya. Nah ini contoh seperti ini. Nah gitu ya. Adik-adik ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, ini adalah nilai hasil akhir dari LMS. Baru tugas, kuis, UTS. Nah, UAS kehadiran nanti ya. Jadi nanti misalkan Bu, saya kayaknya pas di rata-rata nilai saya jelek. Ya silakan. Saya buka nih sampai hari Jumat. Mungkin setelah itu mohon maaf, saya udah harus fokus sama kelas lain juga. Jadi nanti adik-adik bisa kerjakan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk nanti saya akan share. Ini juga untuk nilai LMS-nya. Nanti saya akan coba ini. Nah, ini kayak gini merger kan. Ini seperti ini, UTS 20%, UAS 20%, dan kehadiran 30%. Kehadiran biasanya langsung sih, cuman nanti saya coba untuk hitung lagi. Karena
adik-adik bisa cek lagi. Nah, ini contohnya ya. Untuk di pariwisata masih banyak salah di tugas 2. Yang lainnya ini bisa nanti tinggal chat-chat aja. Misalnya nih Andini nilainya 40 nih, 40 masih. Nah, nanti bisa saya riset, coba dikerjakan ulang. Gitu ya. Nah, ini juga untuk remedial tugasnya. Misalkan ini 60, ini 20. Saya ambil yang 60-nya. Gitu ya. Jadi kalau tugas silakan bisa dikerjakan lagi. Untuk UTS sama kuis biasanya nanti dari hasil checklistnya. Untuk tugas yang di sini ada checklist stripnya itu belum ngisi LMS. Ada yang mau ditanyakan di sini? Belum saya tutup pertemuan hari ini. Sudah jelas? Sudah Ibu. Oke, jadi nanti Sudah Ibu. misalkan ada yang nilainya masih merah-merah ini atau misalkan yang oranye ya, saya pengen adik-adik juga sambil belajar juga di mana masih salah eh, bisa nanti dicoba lagi gitu ya. Terakhir nih udah 2 kali nih ya kita remedial. eh, kita bisa lihat lagi misalkan yang masih belum pun saya persilahkan untuk mengerjakan yang memang misalkan strip-strip ini karena sayang banget nih nilainya jadi merah. Ini udah kemungkinan nggak lulus nih kalau udah segini. Jadi adik-adik bisa lihat lagi nih ya, kalau ini merah semua gitu ya. Kalau ini kan bisa di rata-rata nih, gitu ya. Ini udah kemungkinan A nih, kalau UASnya bagus. Dan UAS belum tahu juga adik-adik nanti nilainya seperti apa. Jadi saya harap nanti bisa untuk dicoba untuk tugas kuisnya dioptimalkan karena nanti UTS pun juga karena nanti untuk UAS kita belum tahu dan kehadiran dicek lagi karena kehadiran juga penilaiannya. Ini saya baru yang terakhir ya saya nggak tahu nanti bulan ini. Ini rata-rata kehadirannya. Jadi ya bisa kelihatan ya dari rata-rata kehadiran. Ini baru sampai yang kemarin. Ini ada kehadiran, misalkan ini Badia sama Yovanius ya. Dari yang pertama nggak masuk nih, nilainya cuma segini gitu ya, sama Welma. Nah ini mesti dihati-hati lagi. Jadi bisa dicek lagi ya dari situ. Untuk fit join Zoom sendiri, saya mohon maaf nggak bisa bantu, tapi kemarin untuk download yang materi sudah di-download. Jadi setidaknya nilainya nggak nol. Tapi bisa lah 50 gitu ya ntar di rata-rata sampai jadi ya kita nggak bisa ini ya karena ini ntar sampai pertemuan 7 nol semua tapi ya bisa dicoba untuk kalau ini kan udah bagus nih ya kita bisa lihat dari hasilnya oke. Nanti saya akan share kembali mungkin yang kehadiran sampai pertemuan yang kehadiran nanti belakangan ya saya share lagi. Itu adalah rata-rata dari kehadiran adik-adik sampai pertemuan ke-14. Nah, untuk tugas bisa dikerjakan ulang soalnya persis sama yang di Google Form. Nah, dari misalkan udah submit Google Form atau misalkan sudah submit, mohon chat saya, Bu. Saya atas nama ini sudah submit ulang, gitu ya. Sudah submit di Google Form. Atau misalkan, Bu, saya masih ini yang strip belum. Saya mau dong minta bukain LMS-nya untuk yang tugas individu ini. Karena nanti saya nggak bisa nilai nih kalau di sini. Karena nih saya dari koreksi ini saya ubah nilai ini. Gitu. Jadi saya ngubah nilainya. Gitu. Jadi adik-adik bisa lihat karena kita pilih yang nilainya paling besar. Misalkan cuma ini 71 tapi ternyata dapetnya 20. Nah, saya ambil yang 71. Gitu. Oke? Adik-adik bisa mengerjakan lagi. Memang yang belum, kita masih ada waktu sih untuk ngerjain sampai pukul pukul 4.30 gitu ya. Ini pukul 3 lah ya. Ini pukul 3, jadi masih ada waktu 1,5 jam ya bisa nyoba-nyoba bareng sama temen-temennya kalau masih kumpul. Nah, itu bisa dikerjakan. Oke? Semuanya? Saya share nanti semuanya. Saya harap nilainya semuanya bagus-bagus karena memang sesuai dengan proses yang ada. Jadi saya bisa lihat nih, memang kalau memang dilihat dari kehadirannya oke gitu ya misalkan. Nah, memang untuk nilainya juga oke. Jadi bisa kita lihat dari situ. Nah, itu juga bisa dilihat dari prosesnya juga kan. Nah, dari situ saya
tutup mungkin pertemuannya. Ada mau ditanyakan sebelum ini? Dari saya tidak ada, Ibu. Oke, Lucia, terima kasih. Untuk yang lain, sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, Welma. Welma, ntar jangan lupa ya. Tadi, oke, terima kasih Ya. banyak. Mungkin saya tutup, nanti saya akan share nilai-nilainya. Nanti adik-adik bisa koreksi sendiri. Ibu, saya mau yang pertemuan ini. Chat aja ya, karena kemarin saya lihat dia UTS-nya nggak remet kok. Nah, nulisnya UTS, langsung chat aja ke saya. Bu, saya mau yang ini atas nama ini. Saya kurang ini, Bu. Bu, saya tugas satu. Saya kirim ya Bu, udah kirim di Google karena saya untuk koreksinya di Google lagi, di Google Form. Atau misalkan ada yang tadi strip, Bu saya minta bukain LMS dong Bu, yang strip itu saya juga udah upload Google nih. Ya kan ini ya, saya udah, saya, mana ya? Nih, ini strip ya. Saya strip Bu di tugas 2, saya mau upload dong Bu. Tugas 2 tolong bukain di LMS, terus kemudian saya juga udah di Google. Nah, itu bisa untuk di-upload gitu ya, yang benar. Nanti saya akan share lagi. Ini ya jangan lupa, rumusnya saya udah share untuk tugas 1, tugas 2. Untuk UTS sama kuis, bisa, misalkan Bu saya mau kerjaan lagi Bu, riset dong, silakan. Jadi nanti tergantung permintaannya adik-adik. Sampai Jumat ini saya masih buka, setelah itu mohon maaf, saya tidak dapat buka kembali. Oke? Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf jika memang misal kita coba lagi ya trial trial lagi makin lama makin adik-adik memahami untuk rumus-rumusnya sebenarnya banyak banget rumusnya dan saya share mungkin bisa dinonton YouTube-nya kalau misalkan ada yang bingung. Terima kasih banyak. Em, Mungkin nanti bisa chat kalau bingung bisa chat saya atau bisa chat di grup atau misalkan eh, bisa juga langsung di kelas gitu ya. Mungkin kalau malu biasanya chat biasa ya langsung ke saya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Minggu depan terakhir pertemuan, saya akan kasih kisi-kisi untuk UAS, fokus untuk UAS. Oleh karena itu, minggu ini mohon sampai Jumat ini diselesaikan semua yang memang masih kurang, gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Makasih, Ibu. Makasih, Bu. Oke.